Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah. Pantat saya sakit. Turun dulu. Enggak. Mepet banget ya. Bentar. Kita sayangi Ustazah Elvi beserta seluruh keluarganya dan juga keluarga besar Darul Futuh. Kita doakan semoga semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, hajatnya, semakin mencinta Allah SWT dan Rasulnya. Para ustazah, para syaraif, para pimpinan majelis taklim, dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah SWT, Amin. disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman silakan yang saya muliakan. Tadi salawatnya keluar banget. Saya nggak tahu, mungkin di atas juga ada ya. Ada. Iya. Ada. Hadir di sini untuk saya, kemungkinan besar saya akan mengecewakanmu. Kemungkinan besar kamu akan kecewa karena ternyata ya ampun, nggak kelihatan orangnya. Ya ampun, yang nggak kelihatan deh, mukanya gitu aja. Mesti kenal mukanya ya. Kita kan udah penasaran nih, punya bayangan. Ternyata gitu doang, mengecewakan. Apalagi yang nggak kelihatan, tambah pikirnya gini nih. Kalau dengar suaranya aja sih, mendingan streamingan dari rumah. Tapi ini ngomong-ngomong, saya nggak streaming nih siang hari ini. Jadi yang nggak hadir hari ini di sini, yang emang nggak bisa dengar gitu, ya. Seribu sekalian yang saya muliakan. Jadi kalau kamu hadir di sini untuk saya, mau lihat Halim terus, mau dengerin suaranya Halim terus secara langsung, kemungkinan besar kamu akan kecewa. Apalagi kalau kamu hadir di sini karena sahibatul bait, kemungkinan juga kamu akan besar kecewa. Tempatnya sempit, besek-besekan, apalagi yang keluar nggak dapet tenda misalnya, apalagi yang rada jauh-jauhan, sebelahan makan alpot, apalagi yang jauhan lagi suaranya samar-samar. Betul begitu? Teman-teman sekalian, sangat yakin saya, kamu kalau hadir karena saya, kalau hadir karena Sahibul Bait, apalagi kalau hadir karena
update status, pengen viral. Nanti saya potongin nih ceramahnya ustazah biar jadi viral. Sangat mungkin kamu akan kecewa, akan tetapi kalau kamu hadir di tempat ini karena manusia yang kita rayakan maulidnya pada saat ini baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wallahi jaruhu lam yudhami, sungguh demi Allah yang datang karena Nabi Muhammad, yang bersanding dengan Nabi Muhammad, yang duduk-duduk ingat sama Nabi Muhammad, lam yudhami, dia nggak akan pernah kecewa. Sebab Nabi Muhammad itu seseorang yang tidak pernah mengecewakan pecintanya. Nabi Muhammad tidak akan pernah mengecewakan tamunya. Nabi Muhammad tidak akan pernah mengecewakan yang memandang dan berjumpa dengannya. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain, yang memandang wajahmu pasti akan berbahagia. Wahai yang begitu mulia, bahkan kedua orang tuanya telah wafat sebelum beliau sempat beranjak dunia. Karimal walidain. Teman-teman sekalian saya mengatakan, jadi kalau kamu datangnya karena saya, datangnya karena sahibatul bayi, akan kecewa. Tapi kalau datangnya karena Nabi Muhammad, nggak akan pernah kecewa. Nggak akan pernah kecewa. Nabi Muhammad itu satu-satunya orang. Kalau kamu minta 10, dikasihnya 100. Nabi Muhammad itu satu-satunya orang. Kita melakukan hal sedikit dikasih. Nabi Muhammad itu satu-satunya orang, bahkan juaranya orang, yang kalau kita memberi padanya sesuatu, beliau membalasnya dengan berkali kali. Itu Nabi besar Muhammad. Dulu ada seorang bapak tua kecewa banget sama dirinya sendiri. Gara-garanya dia lagi berasa rumah, sama hawa nafsunya, dia kemudian menggauli istrinya. Padahal udah pakai kantor. Dia datengin pimpinan kabilahnya. Dia bilang, tolongin saya dong, bantuin saya dong. Apaan? Mau ngadep nih sama Nabi Muhammad. Kenapa emang? Saya lagi puasa Ramadan kayak begini. Terus saya gaulin istri saya perbuatan haram ya. Wah, enggak. Jadi kamu mau ngadep Nabi Muhammad nih? Wah, dosa kayak begitu. Temenin saya dong, enggak. Kata pimpinan kabilahnya, enggak mau. Kenapa dia bilang? Kalau turun ayat ngelaknat kita sampai hari kiamat. Takut saya, nggak mau saya. Tambah ketakutan. Sekarang aku jadi aduh gimana nih? Gimana saya nih? Gimana saya nih? Kenapa juga saya tuh nggak tahan melihat istri pakai aduk. Udah lagi puasa terus aja dia mengutuki dirinya sendiri. Aduh gimana nih? Tapi kalau nggak datang Nabi Muhammad lebih takut lagi dia, lebih serem lagi sama hukuman Allah di akhirat nanti. Makanya meskipun dalam keadaan ketakutan setengah mati, dipaksakannya juga langkah kaki untuk berjumpa, berangkat menuju rumah Nabi. Sampai di hadapan Nabi Muhammad, dia pun kemudian bercerita, Rasul, saya takut.
Nabi, kenapa Pak? Ataitu zaujati wa ana shaim. Rasul, saya menggauli istri saya mendatangi istri saya, mensetubuhi istri saya, padahal kami berdua sedang puasa Ramadan. Maafkan saya Rasul, saya nggak tahan sama hawa nafsu saya sendiri. Maafkan saya Rasul. Saya mesti gimana dong ini sekarang wahai Rasul? Nabi Muhammad bilang sama dia, Pak, hukuman dalam Al-Quran jelas. Bapak kalau kayak begitu, selain Bapak mesti taubat sama Allah, Bapak juga mesti merdekakan budak. Merdekakan budak itu disebut dalam bahasa Arabnya fakkur raqabah. Fakkur raqabah itu kalau diterjemahkan secara arti katanya melepaskan leher seseorang. Si bapak-bapak itu menunduk Rasul, gimana ya? Kenapa Pak? Mali raqabah illa raqabati hadi. Saya nggak punya leher orang Rasul, yang saya punya leher saya satu-satunya. Maksudnya dia nggak punya budak, saya mau melepasin leher orang, lehernya siapa? Saya nggak punya leher selain leher saya sendiri. Ini rupanya si bapak ini miskin, tua, tapi lihat istri pakai handuk bulan puasa nggak tahan. Kalah sama hawa nafsu. Kayak siapa itu? Kayak kita. Jangan bawaan gitu. Juga rencana mau jadi istri solehah. Ada tim suami. Pas suami lagi marah-marah, pas suami lagi nyebelin, udah berapa lama nih bikin tangannya nih, jangan ngomel. Pas ngadepin suami, ya Allah, bubar pertahanan. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Kamu gak tahan sama apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu buat kamar. Udah niat ya gak bakalan mukul anak lagi, gak bakalan jewer anak lagi. Pas giliran anak, ya Allah, baru banget tuh HP kita benerin. Kesenggol sama dia, pecah berantakan kali ini. Masya Allah. Akhirnya mukul anak lagi, akhirnya jewer anak lagi. Ada yang begitu? Masya Allah. Kalah sama hawa nafsu. Ya ada yang mau menikah juga nih, putusin atau halalin. Mungkin lihat nih pas tengah papan itu kajian saya, kata Ustaz Halimah, putusin atau halalin. Udah niat nih datang kepada cowok tersebut, oh ya, mulai sekarang kamu lamar saya atau kita putus. Kata yang laki ini gini, saya bukannya nggak mau menghalalkanmu, cuman masalahnya saya kan mesti nabung dulu. Kasihlah waktu saya ini, kita jalan dulu ya. Kamu tega minta ke saya, apalagi kalau udah yang cowok nunduk sambil peredahan air mata. Please, jangan biarkan saya menghadapi kejamnya dunia ini sendirian. Kagak jadi putusin, belum bisa dihalalin.
agak jadi putusin, belum bisa dihalal. Ya Allah, kamu kalah sama dikasih bapak ini datang kepada baginda Nabi besar Muhammad, tapi dia udah nyesel, nggak bakalan lagi seulang ya Rasul, nggak bakalan lagi seulang. Cuman gimana sekarang nih? Saya mesti apa dong Rasul? Kalau Rasulullah merdekakan dulu, tapi nggak punya leher. Selain leher saya Rasulullah, kalau itu kamu urutan yang kedua. Apa Rasul? Puasa 2 bulan berturut-turut, serius Rasul. Kenapa emangnya Pak? Ya ampun Rasul, puasa Ramadan gini aja diuntung-untungan saya. Sudah nggak kuat puasa Rasulullah. Dan ngeliatin jam nih, berapa menit juga nungguin waktunya maghrib. Badan saya sakit-sakitan wahai Rasul, sebab saya sudah wanita. Nabi senyum aja. Orang udah tua juga padahal ya. Tapi tegangannya rupanya masih tinggi juga. Kata Nabi, kalau gitu Pak, Bapak sedekah. Sedekah apa Rasul? Beras Bapak bagi-bagiin kepada 60 fakir miskin. Marhaban. Lupa ini adalah marhaban bismillah. Nanti akan ada masjid yang lebih jelas ke agama. Ini yang paling jelas. Marhaban kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa punya adat itu mustajab. Apalagi kita dalam majelis ilmu seperti ini. Jawabin ajan sambil hati kita berdoa memohon hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya bantuin, mudah-mudahan hajatmu semua dijawab. Silakan minta apa yang menjadi hajat-hajat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعده المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Teman-teman sekalian, kata Nabi Muhammad, kalau gitu kamu sedekah buat ngasih makan 60
orang fakir miskin. Setiap satu orangnya satu sok beras seukuran seperempatnya zakat fitrah, ya. satu mud beras. Dia bilang 60 orang Rasul. Iya. Lalu gimana ya Rasul? Kenapa lagi sekarang? Saya tuh Rasul buat makan sehari-hari sendiri juga susah. Gimana mau ngasih orang? Nabi geliat, Nabi ketawa gitu, orang lucu juga gitu ya, kakek-kakek gitu kan ya, datengin istrinya disuruh bebasin budak lagunya muda, disuruh puasa bulan kagak kuat, disuruh ngasih makan orang nggak mampu juga gitu. Nabi terus masuk dalam rumahnya. Ini orang datang buat saya, ini orang datang buat beban, bawa hal yang nggak baik, cuma yang didatengin Nabi Muhammad. Kayak gitu. Saya kalau akhir maulid gitu, kalau akhir maulid berdosa, akhir maulid bawa masalah, urusan yang buat, tapi saya datang kepada Nabi Muhammad. Saya datang bersolawat kepada Nabi Muhammad sama banyak orang umatnya Nabi Muhammad. Saya datang ke majelis-majelis maulid, bawa dosa saya, bawa aib saya, bawa hajat saya, permasalahan saya. Tapi yang saya datangi adalah baginda Nabi Muhammad. Saya datang buat ucap salam kepada Nabi Muhammad bersama-sama dengan umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waradallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah umatku mengucap salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salam. Orang ini Nabi kemudian masuk ke dalam rumahnya. Nabi kebetulan memang waktu itu punya banyak gandum. Kalau kita beras ya, Nabi keluarkan gandum tersebut ada kali bangsa 30-an kilo. Wah, keluarin Nabi makan. Kata Nabi, ini cukup nih buat ngasih makan 60 orang. 60 orang miskin kamu kasih makan 12 ini dah. Tuh, kamu jadikan yang kamu kerjakan itu mendatangi istrimu, sedangkan kamu sedang puasa, itu jadi terhapuskan dosanya, jadi kafarah, jadi pengumpulnya. Nih, kasih beras ini kepada orang-orang miskin. Jadi ini nih Rasul, alhamdulillah, makasih ya Rasulullah, makasih ya Rasulullah. Kira-kira bawa beban dosa, sama Nabi dikasih sarannya nih, buat bebasin kamu punya dosa, kasih makan sama 60 orang miskin. Sebelum di jalan dia nanya lagi ke Nabi, ya Rasulullah, alaman afkar minna. Rasul, ini baginya sama orang yang lebih miskin dari kita ya Rasul. Kata Nabi Muhammad, bala, iya betul, bagiin sama yang lebih miskin dari kamu. Wow, kenapa? Mamin taraf ila tarafil Madinah illa wa nahnu afkaruhum. Dari ujung Madinah ke ujung kita yang paling miskin. Dari ujung Madinah ke ujung kita yang paling miskin ya Rasul. Gimana dong? Itu Nabi ketawa. Nabi ketawa hatta badat tanaya, sampai kelihatan 2 gigi geraham beliau. Nabi itu jarang-jarang itu ketawa sampai yang ketawa bener gitu Nabi. Kali itu tuh Nabi ketawa beneran. Tapi
keluarga kamu aja dah. Beneran Rasulullah, dan dia dapat kekhususan. Padahal tuh teman-teman nggak boleh gitu tuh. Kalau kita bikin salah, ngasih makannya, kafarohnya harus dibagiin kepada orang lain. Walaupun kamu yang paling miskin, tapi harus dibagiin kepada yang lain. Dia kala itu dapat kekhususan di Allah Subhanahu Wa Taala karena dia dapat Nabi Muhammad. Karena dia datang kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ya kita nih sekarang. Kalau yang kamu datangi Halimah terus, sorry, kamu akan sangat mungkin untuk pulang dalam keadaan kecewa. Kalau kamu datang ke sini karena sahibatul bait, maaf, kalau kamu pun pulang dalam keadaan kecewa. Akan tetapi kalau kamu datang ke sini li ajlin Nabi, karena Nabi Muhammad, karena hadir maulid Nabi Muhammad, karena pengen sholawatan bareng kepada Nabi Muhammad, kamu pengen ucap salam kepada Nabi Muhammad, wallahi jaruhu lam yugami, sungguh yang bersanding dengan Nabi Muhammad, yang berdekatan dengan Nabi Muhammad, yang jadi tetangga Nabi Muhammad walaupun beberapa saat, lam yugami, tidak akan pernah kecewa. Gak akan pernah kecewa. Dapat apa Ustazah? Macam-macam. Satu hal yang paling penting paling itu nomor satu, syafaat. Syafaat itu berupa apa sih? Macam-macam. Syafaat Nabi Muhammad itu setara vitamin D. Dia akan menjadi sesuai dengan yang kamu paling perlukan. Syafaat Nabi itu kalau datang kepada pendosa, ia akan menjelma ampunan. Kalau datangnya kepada pendosa yang bertaubat, menjelma ampunan. Kalau syafaat tersebut datang kepada seorang pendosa yang belum bertaubat, ia akan menjelma hidayah. Ia akan menjelma hidayah. Kalau kamu merasa kamu adalah seorang ibu, alhamdulillah hidayah itu telah datang dalam hari-harimu. Ampunan Allah juga telah berhasil kamu dapatkan. Cuman masalahnya kamu pusing anak kamu. Sholatnya belum benar, ibadahnya masih susah, dibangunin subuh setengah mati. Beneran setengah mati gitu. Kayak orang ibu kemana dia? Dibangunin susah banget kan ada tuh. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, maka syafaat tersebut ketika datang padamu, kamu berdoa minta kepada Allah, ya Allah anak saya Allah, itu syafaat akan datang berupa hidayah yang Allah berikan kepada anak-anak. Itu namanya sesuai dengan yang kamu perlukan. Kalau kamu adalah seseorang yang bikin dosa gede gitu sih enggak, cuman itu tadi suka nggak tahan sama hawa nafsu. Syafaat itu ketika datang membuatmu lebih tahan terhadap godaan-godaan hawa nafsu. Gitu. Sehingga nih adik-adik kemarin-kemarinan tuh tiap kali mau datang sama dia halalin dulu sih. Susah gitu. Gak berhasil dulu, berhasil pokoknya kita putus. Itu kan begitu malam hari semalam 2 malam dia apa kabar, kirim chat
kirim WhatsApp. Kamu tahu nggak sih? Suatu 2 malam ini nggak bisa tidur. Kalau bayang-bayang ini, dia baca nih, begitu baca nih, akhirnya dia balas sama. Ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tapi begitu kamu hadir majelis maulid dan kamu telah sungguh-sungguh dengan hatimu, sungguh-sungguh menghadirkan Nabi Muhammad, sungguh-sungguh menyayangi, mencintai Nabi Muhammad, sungguh-sungguh merindukan Nabi Muhammad, sungguh-sungguh berlelehan air matamu karena rindu kepada Nabi Muhammad dalam pembacaan maulid Nabi Muhammad. Begitu kamu pulang, kamu datangin dia dihalalin atau putusin, dia bilang saya belum bisa menghalalkanmu, maka kamu pun dengan kuat hati delete kontak. Blokir. Blokir. Kamu pun dengan kuat hati blokir. Kamu pun dengan kuat hati menghapus foto-foto dirinya dari HP-mu. Kamu kuat gitu. Kok bisa ya? Dulu kayaknya tiap-tiap kawan ingat dia. Tiap lihat makanan ingat dia. Apalagi pas lihat tukang bakso di pinggir jalan, ingat dia. Pernah jajan bakso, apalagi pas lihat tukang sebelah, pernah sama dia ditraktir sebelah. Teman-teman sekalian, sekarang lewatin itu semua, hatimu biasa-biasa aja, sambil mikir alhamdulillah saya udah terlepas dari dosa yang selama ini menjerat saya. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Sekarang kalau saya lihat awan, saya ingat Rasulullah, sebab awan itu pernah menjadi awan yang menaungi kemanapun Nabi Muhammad berjalan. Lihat matahari, ingat Nabi Muhammad, sebab anta syamsun, anta badrun, engkau adalah matahari hidupku. Melihat bulan, terbayang Nabi Muhammad, anta badrun, engkaulah purnama yang memperindah langit hidupku, memperindah malam. Lihat hujan, ingat Nabi Muhammad. Ada angin bertiup, innahu ajwad minar rihil mursalah. Sesungguhnya Nabi Muhammad kebermawannya lebih dermawan daripada angin kala bertiup. Melihat ustazah, ingat Nabi Muhammad. Melihat orang tua, ingat Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad berpesan, ummuka. Ketika ada seseorang yang bertanya, siapa orang yang paling harus aku berbuat baik padanya, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Melihat ayah, melihat abah, ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berpesan, anta wa maluka milkun li abik. Kamu dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu. Melihat anak, ingat Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, tanakahu takturu, fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, kemudian milikilah anak yang banyak, sebab aku akan berbangga dengan kalian
saya harus menyayangi umat Nabi Muhammad. Ngelihat orang-orang ingat Nabi Muhammad. Ya Allah, ini segini banyak umat Nabi Muhammad. Ini segini banyak ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam hati mereka semua. Ya Allah, ntar di akhirat orang dikumpulkan di belakang Nabi Muhammad. Semua ada di belakang Nabi Muhammad. Adakah saya ada di antara mereka? Wah, ini dia pertanda orang tersebut telah diturunkan syafaat, telah dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, itu syafaat. Syafaat kalau diturun kepada hatimu, beres semuanya teman-teman. Itu tuh apapun aja yang kamu perlukan, jadi itu syafaat ini. Saya ulangi kembali, orang kalau datang kemari, kalau karena Halimah terus, sangat mungkin dia akan kecewa. Ini ada-ada aja kan, mic nyala, ada aja, ya gitu deh. Kalau datangnya karena sahibatul bait, sangat mungkin kecewa teman-teman. Ada aja. Yang saya didudukin di sinilah, ternyata kepanasan sendirian. Dari semua orang yang ada di sini, ternyata yang kepanasan adalah saya. Coba tuh lihat. Ya, kalau datang karena orang tuh, karena seseorang, itu rentan kecewa teman-teman serius sekalian, rentan kecewa. Akan tetapi kalau datangnya karena Nabi Muhammad, Nabi tidak pernah mengecewakan siapapun yang datang padanya. Gak pernah, Nabi gak pernah ngecewain siapapun yang datang padanya. Bisa dapat syafaat, dapat apa lagi Ustazah? Bisa dapat ampunan, bisa dapat apa lagi Ustazah? Taisirul umur, kemudahan urusan-urusan kamu. Kamu lagi ada hajat, datang aja sama Nabi Muhammad. Hajatmu dengan mudah Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Kenapa ya? Kok bisa kalau doa saat maulid tuh lebih mustajab? Nah itu, memang iya. Saya ngerasain banget, saya nggak tahu dirimu, tapi saya ngerasain banget. Doa kalau saat maulid tuh mustajab teman-teman serius sekalian. Kenapa gitu? Karena yang doa bukan kamu, doamu kamu betul, tapi yang mengaminkan bukan kamu. Sehingga Allah mengijabah doamu bukan karena kamu, akan tetapi karena yang telah mengaminkan doamu. Siapa? Nabi besar Muhammad. Makanya Allah nyuruh para pendosa itu emang suruh datangnya kepada Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Saya mau dipindahin ya. Saya nggak mau. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, mataharinya tuh jalan. Jadi pindahin kemana diikutin. Nggak apa-apa. Saya merasa paling bercahaya. Nggak apa-apa. Betul kan? Saya paling bercahaya kan? Ya Allah. Mudah-mudahan tetap paling bercahaya di akhirat. Amin. Malu mau doa, tapi ya doa aja lah. Mumpung lagi pas momennya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan,
Itu dia. Tadi sampai mana dah? Bukan. Yang sebelumnya itulah. Urusan tuh jadi mudah. Kata Allah, walau annahum yadzalamu anfusahum ja'uka. Andai saja umatmu, wahai Nabi Muhammad, yang telah mendolimi diri mereka, yang punya banyak salah, yang paling banyak beban hidupnya tuh karena dosanya paling banyak, ja'uka. Andai saja mereka datang padamu, wahai Nabi Muhammad. Para pendosa umat ini kayak kita nih, punya beban paling banyak, punya aib paling banyak. Emang disuruh datangnya kepada Nabi Muhammad? Wastaghfirullah. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Wastaghfirullah Rasul. Kemudian doa mereka diaminkan oleh Nabi Muhammad. Oke, kita untuk qiyam. Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dengan berkat Nabi Muhammad. Nah, itu bilang, ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya kalau beneran hadir karena beliau telah berjanji, masallama alaihi ahadun min ummati illa waradallahu alaihi ruhi hatta ardu alaihi salam. Umatku kalau ucap salam padaku, aku akan hadir. Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Kalau kita lagi bilang Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa saya dengan berkat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tengadah tangannya, Allah ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. La wajadullaha tawwabar rahim. Pasti, pasti mereka akan mendapati Allah tawwaban, mengampuni dosa-dosa mereka, rahiman, menyayangi mereka. Dapat ampunan Allah, dapat kasih sayang Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dapat urusan-urusan jadi mudah, hajat-hajat jadi diijabah. Karena Nabi Muhammad hadir, Nabi Muhammad menengadahkan tangan untuk kita. Ya Allah, kabulkan hajatnya, kabulkan hajatnya, kabulkan hajatnya. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, kalau kamu ngerasa gitu, kok saya sering banget ya pas lagi mentok-mentok ada aja gitu pertolongannya. Kamu suka ngerasa gitu apa enggak? Sering banget kan dalam hidup kamu tuh kayak urus lagi pas mentok itu ada aja pertolongan dari Allah. Kamu udah kegeeran barangkali ya ini adalah karena doa-doa saya diijabah, mungkin karena sedekah saya yang diterima semua. Belum tentu, jangan kegeeran. Mungkin ini adalah karena saya selalu rajin tahajud di waktu malam. Belum tentu. Bisa jadi itu adalah karena Allah mengijabah doa Nabi Muhammad untukmu saat kamu hadir di majelis-majelis maulid seperti ini. Saat kamu hadir di majelis-majelis maulid seperti ini. Ya Ustazah, saya GR juga dong. Berarti Nabi Muhammad mengaminkan doa saya. Belum tentu Nabi Muhammad hadir di sini karenamu. Bisa jadi karena seseorang yang ada di tempat ini. Bisa jadi karena ada di antara orang-orang yang hadir di tempat ini adalah orang yang hatinya telah dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi. Siapa orangnya Ustazah? Silahkan sangka siapapun, jangan sangka dirimu sendiri. Karena kalau kamu nyangka ya itu orangnya saya berarti itu pasti bukan kamu. Karena Nabi Muhammad gak suka sama orang yang sombong. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau hadir di tempat ini karena Nabi Muhammad gak akan pernah kecewa. Apa Ustazah hasilnya? Nih saya kasih tahu. Selain daripada tadi ampunan Allah, hidayah Allah, gitu kan ya? Apa lagi tadi? Kasih sayang Allah, kemudahan urusan, ya kan? Selain daripada itu semua, kamu kalau datang karena Nabi Muhammad, kamu gak akan dikecewakan sama Nabi Muhammad. Allah akan kasih hadiah terindah
yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tercinta. Apa itu? Tasbitul iman. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Hanya Allah lah yang menetapkan keimanan bagi hamba-hamba yang Dia inginkan dari di dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Hanya Allah lah satu yang menjadikanmu di saat sakaratul maut dengan mudah lisanmu berucap kalimat la ilaha illallah. Hanya Allah lah yang menetapkan keimanan kita di saat kematian datang. Dan itu banyak yang Allah tetapkan keimanannya tersebut karena kehadiran Dia di majelis-majelis maulid seperti ini. Makanya Habib Ali Habsyi bilang dalam salah satu doanya, Rabbi faj'al mujtamana ghayatul husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min 'ataya kal-jisami min 'ataya kal-jisami. Allah 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 Allah, jadikanlah hasil dari perkumpulan kami di majelis-majelis yang seperti ini, hasilnya, buahnya kematian kami dalam husnul khotimah. Hasilnya, buahnya kami mati bawa iman Islam. Hasilnya, buahnya kami mati bawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan itu hadiah indah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang tercinta. Kita nih Ibu, biar kata hari-hari kita sholat, hari-hari kita baca syahadat, belum tentu matinya husnul khotimah. Allah tuh kalau marah sama perbuatan dosa kita, dengan mudah Allah cabut iman justru di saat sakaratul maut. Na'udzubillah. Ada banyak orang, kata Sayyidina Habib Umar bin Hafid, ada banyak orang hidup di antara umat Islam, KTP-nya tertulis di situ agama Islam, matinya di antara umat Islam, pakai pakaiannya umat Islam. Ketika dia mati, dia disolatin dengan cara salatnya umat Islam, dimandikan sebelumnya dengan cara umat Islam, dikafani dengan kafannya umat Islam, kemudian dikuburkan di pekuburan umat Islam. Akan tetapi di hari akhirat nanti dia tidak ada di belakang Nabi Muhammad. Dia tidak masuk dalam rombongan umat Islam. Di dalam kubur dia pun juga tidak mendapatkan perlakuan seperti perlakuannya umat Islam. Kenapa? Karena dia laisa minal mu'minina indallah, tidak termasuk kelompok umat Islam di hadapan Allah. Teman-teman, tidak dianggap umat Islam di hadapan Allah. Kenapa sebabnya? Hatinya ragu-ragu bahwa Allah itu adalah pemberi rizki. Kalau suaminya nggak ngasih dia duit, ya ampun, udah kiamat kayaknya. Dia lupa. Dia kirain yang ngasih rezeki itu suami. Bu, dari kapan tahu juga yang ngasih rezeki mah satu, namanya Allah. Allah yang ngasih kamu rezeki, yang ngasih kamu nafkah. Dari sejak kamu berada dari rahim ibumu, dalam rahim ibumu tetap
jadi ragu-ragu sama Allah. Allah marah terhadap keraguanmu. Allah bisa aja cabut iman yang telah dianugerahkannya dalam hati. Hati-hati. Hati-hati. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah tetapin iman Islam dalam hati kami ya Allah. Tetapin iman Islam dalam hati kami ya Allah. Sudah gimana caranya biar iman Islam itu tetap aja ada gitu sampai kami mati, Ustazah? Caranya gimana? Itu hak prerogatifnya Allah SWT. Gak ada siapapun yang pernah bisa menjamin. Akan tetapi teman-teman, hal yang seperti itu banyak dikasih Allah, dibagi-bagi Allah. Ibarat tiket tuh, tiket mati husnul khotimah, banyak dibagi-bagi majlis yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah jadikan hasil majlisnya husnul khotimah. Dan yang terakhir, salah satu dari hal indah, hal terindah, menurut saya ini hal paling indah yang pernah diberi Allah SWT kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Dan itu banyak dibagi di majelis maulid yang seperti ini. Apa itu? Ma'iyah bin Nabi, kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad. Kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Bu, banyak dibagi Allah tiket-tiketnya. Tiket namanya kebersamaan sama Nabi Muhammad. Di akhirat nanti di majelis-majelis maulid yang seperti ini, tiketnya yang katanya Nabi Muhammad, anta ma'aman ahbabta, kamu di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Itu tiket ma'iyahnya, tiket kebersamaan dengan Nabi, banyak dibagi-bagikan Allah di majelis-majelis maulid yang seperti ini. Makanya Bu, kepanasan nggak apa-apa. Iya, orang itu kan kalau mikirkan jadi ustazah tempatnya paling enak, belum tentu. Masya Allah. Ini nih sebagai rasa empati saya terhadap teman-teman yang ada di luar. Teman-teman kalau yang ada di luar bilang, ya ampun Ustazah tuh nggak tahu kita tuh hadir majelis maulid kepanasan. Saya akan bilang sama. Sama, tenang. Temenin ya. Gitu ya, sama kita. Tenang, insya Allah mudah-mudahan kita dapat tuh tiket paling akhir. Tiket kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad. Di akhirat nanti mudah-mudahan tanpa kepanasan, amin, tanpa kesulitan, amin, tanpa ketakutan, amin, tanpa kegalauan, amin, tanpa gelisah, amin, tanpa kesedihan, amin. Mudah-mudahan dengan kenikmatan, dengan keberhasilan, mudah-mudahan bisa mandang wajah Nabi Muhammad, bisa dengar suara Nabi Muhammad, bisa mengucap salam langsung di hadapan Nabi Muhammad, bisa digiring di belakang Nabi Muhammad yang tempatnya nggak terlalu jauh dari Nabi Muhammad, insya Allah. Mudah-mudahan pula bisa cium tangan Nabi Muhammad, bisa salaman sama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, maka untuk setiap kali kita hadir di majelis maulid, bukan cuma kali ini, kapanpun, bahkan saran saya bukan cuma saat hadir majelis maulid, saat kamu baca sholawat di rumah, saat kamu ngamalin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, saat kamu tidur dengan berbaring ke kanan, kamu baca doa-doa yang diajarkan Nabi, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, saat apapun aja yang kamu lakukan, teman-teman sekalian, kamu niat, saya datang kepada Nabi Muhammad, saya mendatangi sunnah Nabi Muhammad, saya datang kepada Nabi Muhammad.
Ketika kamu melakukan apapun karena Nabi Muhammad, kamu artinya sedang datang kepada Nabi Muhammad. Dan saya ulangi kembali, siapa yang datang kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah kecewa. Jadi sekalian, tidak akan pernah kecewa, insya Allah. Yuk kita baca suratul Fatihah, kita akhiri majelis ini. Kita minta pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang beruntung. Silakan yang pada punya air, buka airnya. Ya, yang airnya udah habis nggak usah ngambil tetangganya. Punya mana? Baca suratul Fatihah. Minta pada Allah SWT, semoga semua yang dijanjikan berhasil kita dapatkan. Semua yang dibagi-bagikan berhasil kita dapatkan. Semua yang diharap-harapkan berhasil kita peroleh. Pulang bawa syafaat Nabi Muhammad. Pulang bawa ampunan dari Allah. Pulang dapat kabulnya hajat-hajat kita. Pulang dapat kemudahan urusan-urusan. Yang sakit-sakit segera diberi kesembuhan. Yang sulit-sulit segera diberi kemudahan. Kita pulang bawa bersihnya hati. Kita pulang bawa bagusnya pekerti. Kita pulang menjadi pribadi yang lebih berarti. Kita pulang dari sini insya Allah mudah-mudahan bawa husnul khatimah indal maut. Bawa husnul khatimah ketika kita mati. Telah Allah tetapkan kita semua menjadi peraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih daripada semuanya, kita keluar dari tempat ini sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan semua dari kita akan digiring di belakang Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad. Di akhirat semuanya masuk rombongan Nabi Muhammad. Kita dan seluruh anak-anak kita, seluruh keluarga kita dalam keadaan yang nyaman di akhirat nanti. Amin. Ala hadihin yang bikunnya salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah. Wa bi barakat hadzal maulid asy-syarif. تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمنبوس والغير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، وأوزعنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاحفظ علينا فيه الأكل والدين. اللهم وما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم إنا
Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika ahabba ilaina mimma siwakuma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa tawaffana ala millatik ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal wa afina min ahwal ahli dhalal wa fi'lil juhal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya punya permintaan. Saya minta saya dikasih jalan ke mobil saya, enggak pakai di halangi jalannya, ya, pakai tanaman